Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Puji dan syukur kepada Allah yang maha ghafur, Allah yang maha kuasa, dan Allah maha digjaya. Tetapi Allah juga yang maha pengampun, Allah yang maha rahman dan yang rahim. Untuk itulah kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan nikmat sehat walafiat. Kemudian juga kita berdoa kepada mereka yang sedang sakit. Mudah-mudahan mereka cepat sembuh dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyatakan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Shadaqallahul azim. Kemudian juga hadis Rasul Muhammad SAW menyatakan, likulli da'in dawa'un. Pada hari ini dan juga 1 tahun ke belakang, kita merasakan manusia ini hidup tidak normal lagi. Kenapa? Karena ada satu wabah yang disebut virus corona yang sekarang dinyatakan COVID-19, yang berpengaruh bukan hanya mempengaruhi satu orang, satu kelompok, tetapi satu negara, bahkan internasional. Seluruh bangsa merasakan bagaimana getirnya COVID-19 ini. Tetapi kita sebagai manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita menyatakan bahwa tidak akan Allah memberikan sesuatu hal kecuali Allah memberikan hikmahnya kepada kita sekalian. Di antaranya adalah hikmah yang pertama adalah manusia supaya meyakini bahwa Allah yang maha digjaya, dan manusia itu adalah al-insan ad-dhaif. Manusia adalah makhluk yang lemah. Nah, sekarang ada juga yang kita akan munculkan pada hari ini, yaitu adalah vaksin. Vaksin ini ternyata ada beberapa, mungkin saja di masyarakat kita ini masih ada yang bertanya atas kehalalannya. Nah, untuk itulah mari kita bahas sedikit tentang kehalalan daripada vaksin ini. Kenapa dihalalkan oleh fatwa MUI? Dan memang MUI sudah memberikan fatwa bahwa vaksin ini halal melalui proses bahsul masail. Di antaranya adalah dalilnya atau argumentasinya. Yang pertama, bahwa vaksin ini bahannya untuk membuat vaksin ini ghair intifa atau bukan memanfaatkan daripada najis atau barang-barang bahan-bahan dari najis mughaladoh seperti dari babi. Nah, ini ternyata bukan dari itu. Yang kedua, walaupun ada najis, tetapi najisnya adalah mutawasitoh. Mutawasitoh itu adalah najis yang pertengahan, seperti kencing, seperti hal-halnya najis-najis yang bisa itu di tathir, artinya disucikan. Maka dengan ini, yang mutanajis ini, dengan adanya tathirul syar'i, melalui proses-proses pensucian secara syar'i, syariat Allah atau syariat Islam, seperti halnya lah di Garut itu ada yang namanya kulit itu ada darahnya dan sebagainya. Setelahnya kulit itu bahasanya disamak, kalau di dalam fikih Safina ini itu disamak, itu menjadi suci. Apalagi proses-prosesnya ini ya itu di tathirus syar'inya itu menjadi halal gitu. Walaupun ada tadinya ada mutanajis, ada najisnya. Maka di Garut ini kan ada kerupuk kulit kan, atau dorok-dok
yang wah luar biasa, kita senang makan itu kan. Padahal kulitnya itu ya dari kulit yang mungkin di situ ada darahnya dan sebagainya. Tetapi setelahnya tathirus syar'i akan menjadi halal kita ini kan gitu. Jadi setiap ada beberapa mungkin yang mutanajis, tetapi setelahnya ada tathirus syar'i maka diperbolehkan. Nah, salah satunya adalah bahan vaksin ini adalah seperti ini. Kemudian yang ketiganya, vaksin ini bahannya bukan dari juz'ul insan atau juz'u minal insan. Jadi bukan berasal daripada anggota serpihan anggota badan manusia, bukan. Kemudian yang lainnya adalah dari proses-proses perubahan dan sebagainya diteliti dan dianalisa dalam sebuah lab biofarma ya, yang begitu ketat dan memenuhi standar tathirus syar'i ya itu. Dan akhirnya BPOM juga menyatakan bahwa vaksin ini adalah aman untuk disuntikan kepada manusia. Saudara-saudara sekalian, maka dengan demikian marilah kita yakini ini adalah sebagai ikhtiar kita, ikhtiar pemerintah kita. Mari kita dukung bersama. Tadi ada dikatakan dalam hadis, likulli da'in dawaun. Setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Itu termasuk ini adalah sebuah penyakit yang luar biasa. Wabah ini seantero dunia, tetapi yakin Allah akan menurunkan obatnya. Tetapi obat yang paling utama adalah iman. Yakin. Setelah itu baru ada imunisasi, kekebalan tubuh. Kan gitu. Dan kita merasa aman. Jadi ada, ya betul, iman dan imun, kemudian juga aman. Dan kita berdoa, amin. Kan gitu. Saudara-saudara sekalian, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah yang Maha Kuasa segera cepat untuk memulihkan dunia ini kepada masa-masa yang normal kembali, agar kita beribadah secara aman dan nyaman. Mohon kita akan segera masuk di Ramadan, kita berada di dalam ibadah yang nyaman dan merasa aman. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa tolak bala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alaihi wasallam. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Doa ini mari kita panjatkan setelah sholat kita minimal 3 kali untuk kita dijauhkan dari mara bahaya musibah. Dan kita selanjutnya berdoa untuk semua yang ada, untuk keluarga kita dan sebagainya yang terkena wabah ini. Mudah-mudahan dicepatkan sembuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang meninggal dunia karena wabah ini, mudah-mudahan diterima iman Islamnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita yang masih berada di dunia ini, yang oleh Allah berikan kesehatan, maka kita mudah-mudahan kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.